Makanya jadi orang itu jangan terlalu lugu dalam politik. Dibuai sedikit saja, kepala langsung mengembang 50%. Bahkan Anies juga tidak pernah menjenguk Rizik di penjara. Padahal kita tahu Rizik dan pendukungnya ini turut andil jualan agama yang memenangkan Anies. Saya yakin bahwa Rizik dan juga pendukungnya tidak akan kapok untuk diperalat dan dimanfaatkan. Bisa jadi mereka bakal bangga jadi sapi perah politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ada yang tidak rela Rizik ini dikhianati oleh Prabowo. Dan ujung-ujungnya mereka jualan capres lain. Jadi ada salah seorang pemerhati politik namanya M. Rizal Fadilah. Dia mengaku heran dengan perubahan sikap dari Prabowo yang saat ini terkesan sangat nurut terhadap Jokowi. Nah, menurut dia, sejak pujian berlebihan kepada Jokowi, Prabowo menampilkan integritas pribadi yang sangat diragukan. Sebenarnya saya juga merasa heran ya. Kenapa orang ini baru sadar setelah 3 tahun? Dia kemana aja ya? Padahal kita tahu setelah kalah di Pilpres, Prabowo itu sudah terlihat merapat ke kubu pemerintah dan diangkat sebagai menteri. Nah, sebagai bagian dari pemerintah, mau tidak mau, suka tidak suka, Prabowo harus menurut, kecuali dia berani mengambil risiko bahkan dipecat. Nah, si Rizal ini dia menilai bahwa Prabowo sejak jadi menteri Jokowi menjadi sosok yang minim berkomentar. Katanya sikap kritis yang biasa dilakukan oleh Prabowo yang membela rakyat yang menderita itu tidak nampak. Terus biasanya soal korupsi Prabowo juga minim komentar. Begitu juga saat ribut soal pemaksaan vaksin dan juga PCR. Termasuk juga kasus pembantaian Laskar FPI dan juga Habib Rizieq. Nah, itu juga Prabowo tidak berkomentar. Lagian ngapain Prabowo mau berkomentar, bro? Prabowo itu tuh Menteri Pertahanan. Jadi dia berkomentar sesuai dengan ranahnya dia. Sesuai dengan jabatan yang dia emban. Bukan asal komentar sesuai atau sesuka dengan hati kita. Jadi sebenarnya inti dari pernyataan orang ini adalah kenapa Prabowo tidak berusaha membela atau setidaknya memperjuangkan Rizik yang sudah mendukungnya pada Pilpres 2019 lalu. Prabowo kita tahu memang tidak pernah menjenguk Rizik sejak si Rizik ini masuk di dalam Hotel Pordeo. Jadi pendukung Rizik sangat sakit hati dan bahkan pernah mencap Prabowo sebagai pengkhianat. Apalagi kita tahu saat ini Prabowo sedang sibuk jalan-jalan dari Jogja, lalu ke Jawa Timur, hingga ke Tengku Umar, Jakarta. Tentunya di kediamannya Ibu Megawati, yang diyakini sebagai bagian dari manuver politik untuk menuju pada Pilpres 2024. Kemudian si Rizal ini juga dia protes atas aksinya Prabowo yang baru-baru ini setelah Lebaran. Jadi dia mengatakan bahwa
Prabowo adalah satu-satunya menteri yang segera menemui Jokowi di Istana Jogja. Lalu makan ompor dan tempe bacem bersama. Terus masalahnya itu di mana? Prabowo menemui Jokowi karena Jokowi itu adalah pemimpinnya. Prabowo itu kan sebagai pembantunya Jokowi, sebagai menterinya Jokowi. Jadi tidak ada salahnya. Memangnya Anies tidak begitu? Balihonya saja bertebaran di mana-mana. Padahal dia masih seorang gubernur. Keliling ke berbagai kota dan meninggalkan fokusnya yang di Jakarta. Kemudian ketika ada masalah, si Anies ini menyuruh wagubnya ini, seolah-olah wagubnya ini sebagai jubir, spesialis bagian klarifikasi. Lalu katanya Prabowo itu bukan figur terbaik yang dinilai mampu untuk memimpin negeri. Kata dia masih banyak figur yang lebih berkualitas dan berintegritas. Seperti Anies Baswedan, Lanyala Mataliti, terus ada Gatot Nurmantio, terus Rizal Ramli. Ini Rizal Ramli ini jadi lucu kalau kita mendengar nama orang ini. Nah, orang ini adalah bagian dari pendukungnya, bukan pemerintah. Anies, Lanyala, Gatot, dan juga Rizal Ramli. Nama-nama yang dia sebut ini memang sudah cukup menunjukkan siapa orang ini. Hanya saja sangat lucu kalau orang ini menyebut bahwa Anies, Lanyala, terus Gatot dan juga Rizal Ramli itu adalah orang-orang yang berintegritas. Integritas dari Hong Kong. Mereka itu hanyalah menjual topeng demi mencapai ambisi politik yang tinggi. Kalau soal Lanyala saya kurang tahu ya. Tapi kalau Anies, Gatot dan juga Rizal Ramli, memang mereka ini sangat berambisi menjadi presiden. Alasan integritas itu hanyalah alasan basa-basi. Nah, terkait dengan Prabowo yang dianggap mengkhianati Rizik, itu saya setuju. Masalahnya adalah siapa suruh Rizik dan pendukungnya begitu bodoh mau diperalat dengan mudahnya. Harusnya mereka sadar kalau mereka ini hanyalah pion atau sapi perah yang ditunggangi oleh kepentingan politik. Setelah tujuan politik tercapai atau kalah pun, mereka bakal dilepehin atau dibuang seperti barang yang tidak berguna lagi. Ya itulah takdir mereka yang memang tidak bisa diubah lagi. Kecuali mereka bikin partai politik yang tentunya juga tidak akan bisa berkembang karena memang sentimen agama yang mereka mainkan sangat dijauhi oleh publik. Makanya jadi orang itu jangan terlalu lugu dalam politik. Dibuai sedikit saja, kepala langsung mengembang 50%. Dipuji sedikit saja, langsung bangganya bukan main. Dijanjikan ini itu, langsung membela mati-matian berada di barisan terdepan. Setelah manis habis, tinggal rasa hambar yang menunggu waktu untuk dibuang. Sebenarnya bukan hanya Prabowo saja. Anies juga memang terkesan cuek dengan nasibnya Rizik. Kenapa si Rizal ini tidak protes dengan Anies juga? Bahkan Anies juga tidak pernah menjenguk Rizik di penjara. Padahal kita tahu Rizik dan pendukungnya ini turut andil jualan agama yang memenangkan Anies. Saya yakin bahwa Rizik dan juga pendukungnya tidak akan kapok untuk diperalat dan dimanfaatkan. Bisa jadi mereka bakal bangga jadi sapi perah politik. Meskipun sadar
bakal dilepehin juga pada akhirnya. Yang mereka dukung sudah pasti calon yang bukan dari kubu pemerintah saat ini. Ya itulah mereka.